Baik, kita akan melanjutkan ya tadi sesi pertama. Kita akan melanjutkan untuk metodologi pengembangan sistem akuntansi. Ya. Bapak Ibu ataupun teman-teman di Dishub ketika menyusun sebuah skripsi, jadi seorang dosen itu akan mengarahkan metodologi apa yang Anda tuangkan di dalam proposal Anda supaya skripsi yang Anda buat itu mudah gitu. Oh, begini Pak metodologinya. Yang pertama ada menggunakan teori ini, teori stakeholder, teori dan seterusnya gitu. Lalu alat ujinya menggunakan analisis regresi sederhana, regresi berganda. Gitu. Melalui analisis deskriptif, kualitatif, melalui analisis uji normalitas, heterogenesitas, dan seterusnya. Begitu ya. Maka lanjut kita masuk ke metodologi pengembangan sistem akuntansi. Ya. Nah, di dalam metodologi pengembangan sistem akuntansi ya, ada beberapa hal yang mana langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sebuah sistem. Bagaimana analisis sistem dilakukan? Nah, analisis sistem itu terdiri atas 4 tahap. Yang pertama analisis pendahuluan, yaitu merupakan latar belakang mengapa kita harus membuat hal itu. Mengapa kita harus membuat buku pembantu utang ataupun piutang? Karena begitu banyak ribuan karyawan yang melakukan peminjaman dana perusahaan sehingga perusahaan itu kesulitan dalam pengelolaannya, maka dengan demikian dibuatlah buku pembantu piutang. Contoh pendahuluan gitu. Lalu yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem dan pelaksanaan analisis sistem dan penyusunan laporan hasil analisis sistem. Gitu. Jadi analisis pendahuluan dulu, penyusunan usulan, pelaksanaan analisis sistem, gitu. Sampai dengan tahapan laporan hasil analisis sistem. Oke, yang selanjutnya. Sumber informasi dalam analisis sistem itu terdiri dari sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Jadi tidak lepas dari sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sumber intern yang diantaranya orang-orang dalam organisasi, ya, pekerjaan tulis menulis, paperwork, ya, hubungan antar karyawan, antar departemen ataupun antar fungsi. Tadi sudah kita bahas di teori yang tadi yang pertama, di mana kita membuat sistem itu sesuai dengan kerumitan yang ada di perusahaan itu sendiri. Gitu. Semakin besar perusahaannya, semakin rumit sistem yang digunakan, semakin besar biaya yang dibutuhkan ataupun sumber daya yang diperlukan. Nah, sumber-sumber luarnya perusahaan lain yang menggunakan sistem akuntansi yang serupa juga bisa ya. Sistem rumah sakit tentunya rumit sekali juga karena apa memanajemen bagaimana proses masuknya obat, masuknya pasien, lalu pasien yang pertama mengidap penyakit A, pasien yang kedua penyakit B, jadi sangat rumit sekali sistemnya. Jadi ketika orang tersebut cek lagi ke rumah sakit tersebut, jadi sudah ada nama orang tersebut di dalam komputer tersebut. Jadi tinggal dokter siapa yang akan menangani untuk spesialis penyakit tersebut. Begitu ya.
Lalu yang selanjutnya manfaat dilakukannya analisis dan sistem akuntansi lama. Yang pertama itu efektivitas sistem akuntansinya sekarang digunakan. Ide, ada ide rancangan, ya, yang secara sederhana itu sistem itu bisa berawal dari Excel, ya. Identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, dan titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Nah, teknik pengumpulan informasi dalam sistem itu bisa melalui wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan dan pengambilan sampel, dan pengumpulan dokumen. Nah, setelah itu ya ada namanya desain sistem. Jadi ketika sudah dilakukan pendahuluan ya, jadi kita melakukan desain sistemnya. Desain sistem itu terdiri dari desain sistem secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, dan penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Biasanya dalam bentuk flowchart ya, gitu. Nah, implementasi sistem itu terdiri atas tahap penyusunan laporan final ya, yang terdiri dari rencana implementasi yang meliputi dengan pengajuan berbagai blok bangunan sistem informasi dan rencana konversi sistem lama ke sistem baru. Hasil pelaksanaan implementasi. Nah, konversi sistem terdapat 4 pendekatan. Konversi langsung, ya, dari sistem lama ke sistem baru. Konversi eh, paralel, ya, sistem lama ke sistem baru. Jadi ada yang langsung, dan yang langsung itu biasanya orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut akan kesulitan. Tapi kalau misalkan bertahap itu lebih mempermudah, gitu, walaupun tetap sulit menjalankannya. Gitu. Contoh ya, dulu saya kan pernah bekerja di Badan Layanan Umum, yaitu BLU, ya, ataupun BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, di mana di sana ada pengelolaan rumah sakit sekitar 306 ya, di mana mereka harus menyusun laporan keuangan. Ada juga universitas, ada juga sekolah. Nah, di mana awalnya mereka sistem lamanya yang sangat sederhana dan diganti menjadi ke sistem baru, gitu ya. Ke sistem baru di mana membuat laporan keuangan secara langsung, gitu. Jadi ketika diinput jurnal langsung dengan sampai dengan laporan arus. Nah, hal itu walaupun mudah, hal itu menyulitkan para para pihak yang berkepentingan di dalam uh, rumah sakit tersebut. Kesulitan biasanya konversinya bertahap ataupun uh, bertahap ya. Setengah-setengah. Konversi modular, sistem lama, sistem baru, sistem lamanya lebih banyak, sistem barunya lebih sedikit. Lanjut tahap-tahap pengembangan sistem informasi dan dokumen tertulis yang dihasilkan, yaitu yang pertama analisis sistem, laporan hasil analisis sistem, usulan pelaksanaan sistem. Gitu. Selain itu ada desain sistem. Setelah analisis ya ada 3 tahapan kan. Ada desain sistem yang terdiri dari laporan rinci, laporan garis besar, dan secara garis besar. Sedangkan setelah itu ada proses implementasinya, laporan final sistem. Nah, ini merupakan flowchart ya yang digunakan dalam sebuah sistem.
Yang pertama itu proses. Nah, dalam bentuk seperti contohnya kotak ya, pengolahan data. Pengolahan data atau tempat penyimpanan data atau arsip. Ini contoh-contohnya. Jadi nanti sistem itu dibentuk dalam bentuk flowchart dulu. Setelah flowchart dibuat, maka disusun biasanya dalam bentuk Excel. Nah, setelah bentuk Excel terbuat, biasanya langsung dijadikanlah sebuah sistem yang sudah ditetapkan. Aliran itu dalam bentuk tanda panah, aliran material ataupun aliran data, sumber dan tujuan data, penghubung itu dalam bentuk bulat lingkaran, halaman lain, ditentukan oleh garis air. Nah, ini dokumen seperti ini, catatan awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung halaman yang sama. Ada faktur, faktur biasanya menggunakan seperti ini, lingkaran untuk penghubung berbagai dokumen, aliran arus dokumen dan mengarah ke simbol. Ya. Kegiatan manual itu merupakan contoh-contoh apa namanya ya, kotak-kotak yang akan dibuat sebagai flowchart-nya nanti. Gitu. Jadi orang IT bergabung dengan orang akuntan untuk membuat sistem. Biasanya seorang akuntan lah yang memberikan desainnya dulu ya kepada seorang IT, nanti dieksekusinya oleh seorang IT gitu. Karena mereka akan mengikuti alur akuntansi yang kita tunjukkan gitu. Gitu ya Bapak Ibu untuk pertemuan pada kesempatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.